Silva mau seorang polisi yang akan dipindah tugaskan ke daerah Marseille yang jauh dari kota Paris karena ketahuan bermalam dengan salah satu istri petugas polisi. Silva tidak bisa menolak karena dia sangat ingin masuk ke tim SWAT. Hari perpindahan pun dimulai. Alan mengenalkannya dengan beberapa staf di sana. Pertama, ada Menard, lelaki jangkung dengan tingkah yang menyebalkan. Kedua, ada lelaki kecil bernama Michel. Lalu, ada Regis yang suka memata-matai orang dan ahli melacak lokasi. Terakhir, ada Sandrine, polisi wanita satu-satunya di kantor itu yang suka dengan makanan. Di sisi lain, seorang supir taksi bernama Eddie sedang mengantar seorang penumpang menggunakan mobilnya yang tidak berpintu itu pada bagian depan karena ditabrak oleh orang lain. Eddie mendapat telepon dari pacarnya bernama Sandy dan memintanya untuk bertemu sehingga dia mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan dan memasuki jalur bus. Silva yang saat itu sedang patroli pun melihatnya dan berniat untuk menghadang mobil itu. Tapi Eddie tidak mau berhenti dan dia menabrak Silva. Silva pun memutuskan untuk mengejarnya menggunakan mobil patroli. Terjadilah kejar-kejaran antara Eddie dan Silva, walaupun pada akhirnya Eddie bisa lolos dari kejaran Silva dan mobil Silva terjatuh ke sungai karena tidak memperhatikan keadaan di depannya. Gilbert yang dulunya sebagai komandan kepolisian dan sekarang menjadi wali kota, datang memberi sebuah tugas untuk menemukan informasi tentang Rital. Rital adalah sekelompok perampok yang merampok 5 toko perhiasan dalam waktu 1 bulan ini. Dalam 5 hari ke depan, kota Marseille akan mengadakan pameran permata museum termegah dan menjadi pusat dunia. Sebelum pameran itu terjadi, Gilbert menginginkan timnya untuk menyelidiki dan mencari saksi tapi tanpa diketahui oleh polisi nasional. Operasi ini dinamakan Mafia. Gilbert mengutus Silva sebagai kapten dalam misi ini. Kata Gilbert, jika Silva mau pergi dari kepolisian Marseille, dia harus menyelesaikan misi ini. Silva pun mulai melihat rekaman CCTV, di mana perampok itu selalu menggunakan mobil Ferrari yang berganti-ganti tanpa terlihat wajah perampok. Kemudian, datanglah Alan. Silva merasa jika ini adalah misi yang sulit. Lalu Alan menceritakan tentang Emilian dan Daniel yang ahli menangkap perampok. Karena Silva tidak mengenal mereka, maka Alan menceritakan tentang itu. Daniel yang sangat mahir mengemudi dan mempunyai sebuah mobil taksi yang bisa bertransformasi menjadi mobil balap yang canggih. Silva pun bertanya di mana letak taksi itu sekarang. Tapi, Emilia sudah tidak berada di kepolisian, sedangkan Daniel sudah pindah ke Miami, jadi Alan juga tidak tahu. Tapi mereka bisa mencari tahu melalui keponakan Daniel. Silva akan menangkap perampok itu menggunakan taksi canggih milik Daniel. Alan dan Silva pun berencana untuk menjadi satu tim. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak Alan, yang membuat Alan harus menginap di rumah sakit dengan sekujur tubuh yang dibalut oleh perban. Berarti dia tidak bisa menemani Silva menangkap perampok itu. Lalu Sandrine dan Regis datang memberi informasi tentang orang yang menabrak Silva, juga keponakan Daniel. Dia adalah orang yang sama bernama Eddie. Kemudian mereka mendatangi Eddie dan membawanya ke kantor polisi. Silva mengancam Eddie atas pelanggaran yang sudah dia lakukan. Namun Silva mempunyai ide untuk menemukan mobil taksi milik Daniel dan dia membuat kesepakatan untuk Eddie. Jika Eddie bisa mendapatkan taksi itu, maka Silva akan melupakan kesalahan Eddie. Tapi ternyata taksi itu berada di tangan Paman Hamid karena memiliki hutang kepadanya. Eddie pun meminta untuk menjadi tim Silva, tapi ditolak oleh Silva. Eddie mengeluarkan rayuannya jika dia bisa membantu untuk menangkap perampok itu karena Eddie kenal orang-orang di kota Marseille dan mempunyai banyak teman di sana. Dia juga bisa meminta bantuan dengan teman sesama supir. Pada akhirnya, Silva menerima Eddie untuk menjadikannya tim. Setelah Eddie meminta tolong kepada Paman Hamid untuk meminjam mobilnya,
Mereka pun sekarang di pelabuhan untuk mengambil mobil itu. Silva pun bisa melihat mobil legenda milik Daniel. Ketika di dalam mobil, Silva mendapat telepon dari Gilbert yang mengatakan jika Rital akan beraksi dan Gilbert memberitahu lokasinya. Silva meminta Eddie untuk bertukar posisi karena Silva yang akan menyetir mobil itu. Silva memencet tombol-tombol yang ada di mobil walaupun dia tidak tahu dengan fungsinya. Lalu segera mengendarai mobil ke tempat Rital berada. Kelompok Rital yang terdiri dari Tony dan Rocco berhasil merampok uang dan juga berlian di sebuah toko perhiasan. Mereka menggunakan Ferrari berwarna kuning. Gilbert yang sudah menunggu kelompok Rital itu pun bersiap untuk mengejar. Namun Gilbert malah menabrak mobil lainnya. Bertepatan dengan itu, Silva sampai tepat waktu dan terus mengejar Ferrari kuning itu. Tony yang sadar jika dikejar oleh taksi legenda itu terlihat santai karena dia yakin mobilnya lebih cepat dari taksi itu. Eddie pun memberitahu jalan pintas kepada Silva. Lalu Eddie meminta bantuan kepada teman-temannya untuk mengosongkan jalanan agar mobil mereka tidak menabrak orang-orang. Silva berhasil menyusul mobil Tony, namun dia kalah cepat karena kereta yang menghalangi jalannya membuat dia kehilangan jejak Tony. Menurut Silva, dia perlu mengupgrade mobil taksi itu agar lebih canggih, dan disinilah mereka berada. Eddie membawanya ke bengkel milik saudarinya bernama Samia. Lalu mereka melanjutkan pembicaraan di sebuah kafe. Eddie akan mengenalkan seseorang yang mungkin bisa membantu mereka mencari identitas kelompok Rital. Mereka sampai di sebuah restoran yang pemiliknya bernama Rashid. Tanpa tahu maksud kedatangan Eddie dan Silva, Rashid mengajak mereka masuk ke tempat lain. Dari luar itu hanyalah sebuah restoran, tapi Rashid mempunyai usaha lain seperti tempat judi yang dikelilingi wanita seksi dan menjual senjata ilegal. Silva bertanya tentang kelompok perampok, tapi Rashid pura-pura tidak mengenalnya. Secara tidak sengaja, Eddie menembakkan sebuah pistol yang membuatnya terpental menembus tembok. Dan terlihatlah usaha Rashid yang menanam tanaman ganja. Karena sudah terdesak, Rashid terpaksa memberi informasi lokasi pengiriman senjata kepada kelompok Rital yang ada di sebuah sirkuit mobil. Di sirkuit mobil, Tony dan Rocco melihat para supir sedang berlatih balapan. Tiba-tiba Silva muncul dengan taksinya dan ikut membalap kedua mobil Ferrari itu. Mobil yang sistemnya sudah di-upgrade oleh Samia berhasil membalap mobil mewah itu dan menjadi pemenang. Tony pun tertarik dengan kelihayan Silva dalam mengemudi, sehingga dia mengundang Silva datang ke pestanya besok malam. Besoknya, Silva dan rekan-rekannya membuat rencana untuk masuk ke pesta Tony. Ketika Silva mengajak mereka untuk ikut ke pesta, hanya Sanrin yang mengangkat tangan. Sedangkan Michelle berkata jika dia sudah janji untuk bermain basket bersama temannya. Sedangkan Menard beralasan jika dia sedang ada proyek menggambar. Silva pun tidak bisa berkata-kata lagi. Walaupun pada akhirnya Michelle tetap ikut ke pesta dan Eddie menyamar menjadi pelayan tanpa memberitahu Silva. Eddie menyelinap ke sebuah ruangan untuk mencari bukti. Michelle yang melihat seorang wanita malah menggoda wanita itu dan lupa akan tugasnya. Silva pun tidak bisa mencegah Michelle. Lalu Eddie menelpon Silva untuk memberitahu jika dia menemukan sebuah petunjuk di dalam ruangan itu. Eddie menjemput Silva di lantai bawah dan mengajaknya ke lantai 2, di mana ruangan itu berada. Mereka melihat brosur sebuah permata yang diperkirakan akan menjadi target kelompok Rital selanjutnya. Besoknya, Silva dan Eddie meminta tolong kepada rekan-rekannya untuk menjalankan misi ini. Walaupun pada awalnya mereka menolak karena merasa tidak sanggup, tapi misi ini pun tidak bisa dilimpahkan kepada polisi nasional. Hari ini, jadwal pameran permata di Kota Marche. Semua pihak yang terkait sudah berkumpul di tengah lapangan dan sedang menunggu permata itu yang diterbangkan dari Geneva menggunakan helikopter. Begitu juga dengan kelompok Rital. Sudah siap merampok permata sebelum helikopter berhasil sampai di landasan. Tony menelpon Gilbert dan mengancam akan meledakkan helikopter jika helikopter itu tidak mengikuti drone miliknya.
Tapi Gilbert tidak langsung percaya dan menganggap itu hanyalah candaan. Bawahan Tony meluncurkan sebuah rudal untuk membuktikan jika ancaman itu bukanlah sebuah candaan. Pilot itu pun takut dan mengikuti drone milik Tony. Silva pun bergegas untuk mengikuti helikopter itu. Tidak lupa, Eddie meminta temannya untuk memblokir jalanan agar mempermudah mobil mereka untuk lewat. Tony pun mengejar mobil Silva. Di sisi lain, Sanrin sudah siap menghadang bawahan Tony dengan cara menghancurkan mobil mereka. Helikopter itu berhenti di atas sebuah kapal pesiar dan melepaskan koper berisi permata itu. Ketika mobil mendekati laut, Silva mengeluarkan tombol turbo. Silva dan Eddie berhasil masuk ke kapal dan menangkap kelompok Rital. Tony dan Rocco berhasil ditangkap pihak kepolisian karena mereka tidak bisa kabur dari mobil. Akhirnya, Silva berserta timnya berhasil menyelesaikan operasi mafia ini. Silva pun bisa kembali ke Paris, sedangkan staf di kepolisian Marseille mendapat penghargaan dari Gilbert, termasuk Eddie yang diangkat menjadi anggota polisi.